Halo Sobat Binawan, kembali lagi di podcast Showcase Sobin Podcast di episode kedua. Saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya. Mungkin boleh kenalan dulu nih. Oke, para Sobin, perkenalkan nama aku Reta. Aku dari Prodi Bisnis Digital di Universitas Binawan juga. Oke, oh iya saya lupa memperkenalkan diri ya. Saya juga nih dari Universitas Binawan, nama saya Adnan Kasofi. Saya salah satu dosen di Universitas Binawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan nanya-nanya nih ke Kak Reta gitu, ke Kak Reta mengenai pengalaman di Universitas Binawan. Apa sih yang dipelajarin Kak Reta sehari-hari gitu? Terus Kak Reta sehari-hari ngapain aja gitu? Keluh kesahnya, harapannya, dan juga impiannya gitu. Oke, langsung saja kita tanya ke Kak Reta. Kak Reta gimana kabarnya? Baik Pak, Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah. Saya grogi loh, Pak. Ya, gimana kok grogi? Enggak, karena saya biasa di Bapak kan jadi dosen saya gitu. Oh begitu, gitu. Nggak apa-apa, santai aja kita. Oke, jadi gini, Kak Reta nih sekarang aktivitasnya apa? Saya kan sekarang lagi libur semester ya Pak. Iya. Nah jadi saya kebetulan dapat posisi buat ngisi magang di Univ juga di bagian PMB gitu. Oh gitu, sekarang Ya. berarti Kak Reta lagi sibuk intern. Kalau bahasa gaulnya teman-teman gitu. Intern. Nah, oke, intern ya gitu. Jadi Iya. Kak Reta lagi sibuk intern nih, Sobin nih. Betul. Nah, terus kalau boleh tahu Kak Reta ini tadi program studinya bisnis digital gitu. Program studinya bisnis digital gitu. Nah, apa sih yang membuat Kak Reta ini memilih program studi bisnis digital di Universitas Binawan? Oke, jadi buat para Sobin ini for your information aja. Jadi sebelumnya itu aku ikut SBMPTN Pak. Nah di UNJ itu ada bisnis digital dan gitu. itu baru juga. Heeh. Ya cuma nggak lolos gitu iya. kan. Terus saya juga cari-cari swasta Heeh. karena kan di swasta itu mahal ya. Iya. Nah kebetulan di Universitas Binawan ini ada beasiswa Oh begitu. bisnis digital juga. Iya. Jadi ya udah saya Coba. Terus akhirnya ya coba-coba akhirnya masuk juga. Alhamdulillah keterima. Nah terus kenapa milih bisnis Iya. digital juga? Karena sejujurnya saya tuh keluar dari zona nyaman. Jadi gitu. dulu tuh saya nggak suka banget Pak sama yang kayak berbau IT, berbau kayak kamera-kamera atau apapun itu. Saya nggak suka. Tapi kan saya mikir kalau misalnya dunia tuh ke depan pasti penuh sama teknologi gitu kan. Jadi saya coba aja kayak gitu aja sih. Jadi lebih ke keluar dari zona nyaman. Kayak gitu. Jadi Kak Reta ini mencoba untuk keluar dari zona nyamannya gitu kan. Kayak lagu ya. Oke. Jadi sebenarnya Kak Reta ini semester berapa sih ya? Biar Sobin sama-sama tahu nih gitu. Iya, aku semester 3. Sekarang lagi libur mau masuk ke semester 4. Oh, udah tahun kedua berarti ya, Kak? Setengah babak. Oh, setengah babak ya. Oke. Nah, ini kita mau coba tanya lebih dalam lagi mengenai program studi bisnis digital yang dimana Kak Reta belajar di program studi tersebut, Sobin. Nah, pertanyaannya, di program studi bisnis digital Kak Reta tuh sejauh ini belajar apa aja gitu? Aku belajar tentang digital marketing ya Pak. Juga di digital marketing ini kebetulan berguna banget karena aku kan intern di PMB ini gabung sama teman-teman di Markom. Nah, terus di depan ada Kak Anita, mentor aku. Hai Kak. Halo Fari. Itu juga temen aku, temen intern aku. Ya aku juga ini sih copywriting gitu Pak di digital marketing yang saya ambil. Terus itu berguna banget. Terus abis itu mungkin aku pengen mendalami desain sih Pak, karena jujur aku kurang banget sama desainnya. Nanti aku belajar sama teman-teman di intern ini. Terus banyak banget sih sebenarnya Pak. Jadi teman-teman masuk bisnis digital deh kayaknya harus sih.
Seru banget, seru Oh dosennya gitu juga. nih, jadi ngajak Sobin-Sobin lain Iya, harus yang di banget. luar masuk bisnis digital, Iya, betul. Universitas Binawan ya? Ya, jadi kayak Gitu. saya tuh rasanya kayak kuliah, tapi saya juga main, Oh berasa gitu. main gitu Pak. Oke. Karena kan juga ada praktek-praktek pakai kamera Iya. gitu-gitu. Waktu itu sama Mas Idang juga. Halo Mas. Ya kayak gitu sih Pak, jadi seru aja. Seru aja ya. Ini pengalaman Kak Reta terkait dengan apa aja yang dipelajari, salah satunya Iya. digital marketing ya gitu. Nah selama 3 semester, kan nih mau ke semester keempat kan. Iya. Selama 3 semester kita mau tahu nih misalnya mata kuliah apa yang paling Kak Reta sukain di bisnis digital, sama yang paling menurut Kak Reta sulit apa sih gitu? Oke. Sejauh ini kayaknya semua kesulitan sih pasti ada sih Pak. Oke. Ya, alhamdulillahnya belum ada yang sulit banget ya. Wah, pinter berarti nih Kak Enggak, Reta Sobin nih. bukan. Maksudnya kayak ya udah saya jalanin aja, semua sih sulit pasti gitu kan. Namanya mahasiswa. Tapi yang saya suka ya, yang berkesan banget itu digital marketing sama digital content creation gitu. Karena kalau digital content creation kan saya sebenarnya punya cita-cita, kapan ya pengen jadi seleb enggak sih sebenarnya. Oh, mau jadi selebgram nih Sobin nih. Mimpi aja. Iya, tapi ya udah dari situ saya belajar cara ngehandle sosmed gitu. Kalau digital marketingnya saya ya suka aja gitu, nggak tahu kenapa sih suka aja Pak. Oh, jadi ya, kayak lihat insight gitu-gitu suka. Jadi ngelihat apa namanya digital marketing ini suka aja gitu. Iya, tertarik ya gitu. Apalagi sekarang internnya di digital marketing gitu, bantuin digital marketing di Markom ya gitu. Bang, teman-teman Markom. Nah, saya mau nanya nih gitu kan, tadi kan udah mata kuliah yang disenengin digital marketing gitu. Ya nggak disenengin apa nih? Harus dijawab dong gitu kan. Misalnya yang kurang, misalnya aduh kayaknya saya merasa sulit gitu kan gitu. Statistika kali ya Pak. Statistik, waduh nih berat nih kalau susah kalau nggak suka sama statistik berat nih gitu. Iya, tapi kalau nggak salah saya lihat di KRS semester 4 itu nanti ada bisnis analitik. Nah itu ya, kalau itu berkaitan ya Pak. Betul sekali gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai nggak suka nih gitu, agak ribet nanti. Ya harus dihadapin ya Pak. Oh iyalah gitu ya kan. Ya itu Sobin ya, apa namanya, sedikit cerita tentang Kak Reta mengenai bahwasanya Kak Reta ini suka banget ya sama digital marketing gitu. Terus dia coba untuk ikut intern di digital marketing, membantu tim Markomnya Universitas Binawan saat ini saat sedang liburan Sobin gitu. Nah, saya mau dengar juga nih kayak pengalaman Kak Reta secara umum di Universitas Binawan kayak gimana sih gitu. Apa yang Kak Reta hadapin di Universitas Binawan, susah senangnya gitu kan, atau misalnya ya saya ketemu teman-teman yang baik misalnya begitu, atau misalnya aduh saya bosen gitu karena teman-teman saya nggak pernah ngajak saya makan atau nongkrong gitu atau whatever lah gitu. Kalau soal pertemanan di Universitas Binawan tuh sebenarnya temannya seru-seru banget. Cuma kan karena saya di bisnis digital itu juga FBIS dan teman-temannya tuh nggak sebanyak teman-teman di keperawatan, kebidanan, pokoknya fakultas kesehatan lainnya gitu. Jadi mungkin lebih apa ya, ngebuat diri saya kayak buat nyebar pertemanan yang lebih luas, gak di lingkup FBIS doang, mungkin kayak gitu sih Pak. Soalnya kalau misalnya saya cuma ngandelin di satu titik pertemanan doang, itu kayak kurang gitu. Jadi saya pengen ngebangun relasinya tuh lebih luas gitu. Jadi lebih ke apa ya? Jadi saya juga temenan sama anak-anak keperawatan. Jadi ya udahlah temenan sama siapa aja gitu. Terus sama satu lagi, tolong harga di kantin turunin gitu aja. Harga di kantin turunin katanya gitu. Wah, ini ngomongnya sama siapa nih? Bingung ya gitu. Sama mbaknya gitu atau sama ibu kantin ya. Gitu. Ya itu aja sih Pak paling. Oke, ya ini interesting ya gitu. Bahwasannya Kak Reta menyadari Sobin bahwasannya nggak bisa untuk berteman di satu circle. Maksudnya circle ini bukan circle yang Sobin maksudkan ya, maksudnya tidak hanya di yang itu saja gitu. Karena kan nanti setelah kita selesai kuliah semuanya selesai di Universitas Binawan, tentunya koneksi atau networking yang kita bangun ketika kita kuliah ini kita nggak tahu siapa bakal nolong kita gitu kan. Kita bakal ketemu sama teman kita yang dulu sama-sama kuliah di Binawan itu di mana, kapan gitu. Tahu-tahu tiba-tiba ada aja ya kan gitu. Jadi penting banget gitu kan membangun relasi gitu. Nah,
sampai tadi di pengalaman umum gitu. Nah, ketika pembelajaran nih, khususnya di bisnis digital ataupun di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, karena program studi S1 Bisnis Digital ini merupakan salah satu program yang ada pada Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Sobin. Jadi Kak Reta juga diajarin sama dosen-dosen lain, tidak hanya dosen di bisnis digital, tapi juga dosen dari manajemen serta psikologi tentunya. Nah, saya mau dengar gitu pengalaman Kak Reta belajar gitu, ketemu sama dosen-dosennya, apakah dosennya nggak asik nih, killer nih, atau misalnya susah banget nilai gue dapatnya gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih pengalaman Kak Reta gitu sejauh ini selama 3 semester berkuliah di Universitas Binawan? Oke, kalau untuk dosen-dosennya mungkin banyak teman-teman Sobin yang mikir kalau misalnya dosen tuh di tempat-tempat lain kan kayak kaku gitu ya Pak. Tapi enggak, tapi di bisnis digital khususnya di jurusan aku ya Sobin, kalau di bisnis digital ini seru-seru banget Pak. Jadi kayak berasa bergaul aja gitu. Oh, Kayak berasa bergaul sepantaran karena gitu. dosen-dosennya kan juga yang muda-muda lah. Oh gitu, muda-muda gitu. Ya, Jadi seru. alhamdulillah. Ya terus kalau misalnya ya pasti ada sih beberapa dosen yang kayak misal killer atau susah dihubungi itu pasti ada. Cuma kebanyakan seru banget, seru. Iya. Jadi overall gitu, Kak Reta suka nih gitu kan, misalnya dia enjoy sama pengalaman belajarnya di Betul. Prodi Bisnis Digital Universitas Binawan gitu. Nah, oke. Kak Reta di intern, kita balik lagi ke intern nih gitu kan. Sejauh ini udah di intern ini kan Kak Reta tadi belajar tentang digital marketing, terus Kak Reta intern di digital marketing. Inline nggak sih apa yang Kak Reta pelajarin sama Kak Reta kerjain atau bantuin Mbak Anita dan juga Kak Fahri nih di depan gitu? Inline nggak, sejalan nggak gitu? Jalan Pak. Gitu. Karena di intern ini saya kan lebih ke copywritingnya, kalau Fahri ini lebih ke desainnya. Jadi kalau misalnya saya upload konten, saya misal bikin caption atau kemarin saya habis bikin artikel, karena kan kemarin Binawan habis ikut EduTech sama EduFair LL Dikti ya, sama IET gitu. Nah terus saya bikin artikelnya, itu juga kan saya belajar terus cara bikin caption yang baik kayak gimana, kayak gitu Kak. Itu kepake banget. Jadi Kak Reta salah satu tugasnya melaksanakan tugas copywriter gitu kan, ya nulisin ulang kembali gitu kan apa yang terjadi tentunya dengan teknik copywriting, bukan cuma sekedar menulis ya Kak Reta ya. Iya, betul. Gitu. Oke, nah sekarang daripada saya nanya terus, Kak Reta mau nanya saya nggak gitu? Oke, saya mau nanya ke Bapak nih. Oh begitu. Bapak sebagai kan saya ibaratnya mahasiswa Bapak nih ya. Oh iya, saya pura-pura lupa aja. Gitu. Kalau kesah Bapak selama ngajar mahasiswa BD, karena kan mahasiswa BD kan bermacam-macam ya Pak. Ada yang dulu sebelum masuk kuliah itu dia udah dari multimedia, terus akhirnya dia kan maksudnya kalau misalnya dia masuk BD lebih mateng. Betul. Nah kalau saya ini kan ibaratnya kayak orang baru yang belum kenal teknologi sama sekali. Jadi bedanya apa sama keluh kesahnya? Oh gitu. Ya jadi ya saya cukup amazed gitu ketika kita ada di lingkungan baru gitu. Sebelumnya saya kerja profesional, terus saya memutuskan untuk jadi dosen gitu kan. Terus saya bergabung dengan Universitas Binawan, ketemu sama mahasiswa gitu. Rupanya beda banget sama waktu zaman saya kuliah Sobin gitu, asli jauh beda banget gitu kan. Saya nggak nyangka kalau misalnya memang dengan adanya teknologi semuanya itu behavior atau perilaku orang tuh bisa cepat berubah gitu kan. Karena kalau zaman saya aja ya saya udah ketemu Android sih, cuman sekarang kan udah lebih canggih ya gitu. Jadi kayak bagaimana kayak attitude dan sebagainya. Tapi selama saya mengajar di program studi bisnis digital gitu, saya ngerasa mahasiswanya, mungkin kadang orang bilang mahasiswa sekarang kayak kok nggak sopan dan sebagainya, tapi saya nggak menemukan itu gitu kan. Karena kan memang kita juga di sini mengajarkan agar mahasiswa itu kan mempunyai akhlak ya, sesuai dengan visi kampus kita gitu kan. Ada mahasiswa yang berakhlak seperti itu. Jadi saya rasa itu sudah terinternalisasi nih di teman-teman
mahasiswa semua gitu, termasuk Kareta ya gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu ya kan. Jadi harapannya sih ke depan nanti semuanya juga akan seperti itu gitu, walaupun adanya badai apa namanya teknologi gitu kan, ataupun globalisasi dalam teknologi tersebut gitu, tapi tidak mengubah bagaimana manusia apa namanya berkomunikasi satu sama lain dengan mengedepankan tadi attitude gitu atau akhlak ya, sikap dan sebagainya. Mungkin itu Kak Reta gitu. Nah, kita udah ngobrolin tadi kayak prodi Kak Reta gitu kan gitu. Terus mungkin sekarang kita tanyain Kak Reta ini sebenarnya temennya banyak gak sih di Binawan gitu kan? Buat temen banyak atau enggak sebenarnya banyak gak ya? Saya lebih suka ini aja sih Pak, kayak misal ikut kegiatan itu pasti kan dapat teman. Nah, kalau dibilang banyak ya banyak, dibilang enggak juga enggak. Oh gitu. Banyak nyari-nyari aja. Oh masih nyari-nyari gitu ya kan. Oke. Gitu. Oke. Jadi Kak Reta ini ya saya juga nggak tahu definisi banyak atau dikitnya gitu. Banyak dikit gitu. Iya, soalnya bingung gitu. Oke. Nah, ini kita udah ngomongin tentang ya ada tentang prodi ataupun di luar program studi ya gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang bisnis digital secara umum gitu. Kita coba ngobrol gitu. Menurut Kak Reta gitu, prospek bisnis digital nanti ke depannya gimana sih gitu? Kalau yang Kak Reta tahu gitu. Oke. Menurut saya ya Pak, yang saya tahu prospek di bisnis digital ini tuh luas banget. Jadi mungkin teman-teman mikirnya kayak nanti kayak IT, kayak programming mulu gini, ngoding mulu. Itu sebenarnya enggak. Jadi kalian tuh bisa jadi content creator pun itu termasuk kan termasuk apa namanya bisnis digital gitu loh Pak. Jadi mungkin banyak teman-teman yang keliru, teman-teman saya pun juga banyak yang keliru kayak oh berarti nanti lulusnya jadi orang IT dong, jadi kayak gini-gini. Enggak juga. Kan masih banyak misal jadi bisnis analitik, jadi digital marketer, terus abis itu bisa jadi content creator pun itu termasuk prospek dari lulusan bisnis digital gitu loh. Oh gitu. Jadi kayaknya masih banyak orang salah paham mengenai bisnis digital gitu ya kan. Dibilangnya betul. IT gitu, ngoding gitu. Susah gitu. Susah. Ya ngoding pasti ada, cuma ya nanti dosen-dosennya enak banget Sobin kalau misalnya ngajar tuh. Jadi berasa Gimana tuh? Gimana? Biar Sobin tahu juga gitu. Kak Reta nih ngoding juga, cuma saya nggak tahu nilainya bagus apa enggak gitu. Boleh tanya Bu Moni. Oh, Moni ya gitu ya. Iya. Yeah. Ngoding ya susah sih. Susah gitu. Iya. Jadi belajar gitu. Oke, jadi sebenarnya Kak Reta ngelihat nih Sobin gitu, bahwasannya prospek di bisnis digital ini ke depan cukup luas gitu. Masih banyak peluang lah gitu kan. Karena kan kita hidup di era teknologi ya Kak gitu kan. Jadi kita nggak mungkin menyampingkan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya kan. Palingan gitu aja Kak Reta gitu. Apa namanya? Udah cukup ngobrol panjang mengenai program studi bisnis digital gitu kan. Prospeknya, apa yang Kak Reta pelajarin, yang nggak disukain, teman-temannya gimana, lingkungannya gimana ya gitu. Semoga ini bisa jadi apa namanya? Jadi referensi Sobin semua di luar gitu untuk mengetahui gimana sih apa namanya berkuliah di Universitas Binawan gitu. Terus kalau program studi bisnis digital itu ngapain aja tadi udah disampaikan sama Kak Reta. Ada digital marketing gitu kan. Ngoding ada juga tapi dikit gitu ya kan. Yeah. Banyak apa dikit nih? Dikit gitu ya kan. Tapi nanti juga teman-teman juga akan belajar data analytics ke depannya gitu. Teman-teman juga belajar project management, belajar apa namanya handling content creation dan sebagainya ya, banyak banget yang bisa dipelajarin ya Kak Reta ya. Luas banget gitu. Ya, itu aja paling Kak Reta gitu untuk podcast kita kali ini di podcast Sobin Podcast ya. Ya, kita akan ketemu lagi di episode ketiga dengan orang yang baru, wajah yang baru dan cerita yang baru tentunya untuk Sobin semua di luar sana. Kalau begitu kita cukupkan saja. Terima kasih semuanya. Salam Sobin Podcast. Bye-bye. Bye-bye.